Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Mohon izin Pak, izin menggunakan diri. Nama Aryan Anafal Fauzan, Notar 22022303, kelas MTC 2.3. Di sini saya akan membuat video pengenalan bagian-bagian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, yang sesuai dengan pasal 7 dengan ketentuan atau keterangannya pada pasal 8 sampai 52. Pasal 7. Susunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A terdiri atas A. Rangka landasan, B. Motor penggerak, C. Sistem pembuangan, D. Sistem penerus daya, E. Sistem roda-roda, F. Sistem suspensi, G. Sistem alat kemudi, H. Sistem rem, I. Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, dan J. Komponen pendukung. Pasal 8 ayat 1. Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf A harus memenuhi persyaratan: A. Dengan konstruksi menyatu terpisah atau sebagian menyatu, sebagian terpisah dengan badan kendaraan. B. Dapat menahan seluruh beban getaran dan goncangan kendaraan berikut muatannya sebesar JBB atau JBKB. C. Tahan terhadap korosi. Dan D. Dilengkapi dengan alat pengait di bagian depan dan bagian belakang kendaraan bermotor kecuali sepeda motor. Pasal 8 ayat 2. Rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk kendaraan bermotor yang dirancang untuk menarik kereta gandengan atau kereta tempelan, dilengkapi dengan peralatan penarik yang dirancang khusus untuk itu. Pasal 9 ayat 1. Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 harus dibubuhkan nomor rangka landasan. Pasal 9 ayat 2. Nomor rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus A. Ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan, B. Ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar, dan C. Mudah dilihat dan dibaca. Pasal 10 ayat 1. Rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi A. Rangka landasan untuk angkutan orang, B. Rangka landasan untuk angkutan barang. Pasal 10 ayat 2. Untuk kendaraan khusus dapat menggunakan rangka landasan untuk angkutan barang atau angkutan orang. Pasal 11. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis rangka landasan diatur dengan Peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 12 ayat 1. Motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf B meliputi A. Motor bakar, B. Motor listrik, dan C. Kombinasi motor bakar dan motor listrik. Pasal 12 ayat 2. Motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan: A. Mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 derajat dengan kecepatan minimum 20 km per jam pada segala kondisi jalan. B. Motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi. C. Motor penggerak kendaraan bermotor tanpa kereta gandengan atau kereta tempelan selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 4,50 kW setiap 1000 kg dari JBB atau JBKB. D. Motor penggerak pada kendaraan bermotor yang digunakan untuk menarik kereta gandengan, kereta tempelan, bus tempel, dan bus gandeng selain sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan berikut muatannya paling sedikit sebesar 5,50 kW setiap 1000 kg dari JBB atau JBKB. E. Perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau sepeda motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan. Pasal 12 ayat 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sampai dengan huruf E tidak berlaku untuk kendaraan bermotor yang dirancang dengan kecepatan tidak melebihi 25 km per jam pada jalan datar. Setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 1, setiap motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus dibubuhkan nomor motor penggerak. Pasal 13 ayat 2, nomor motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu pada motor penggerak.
ditulis dalam bentuk emboss ke dalam keluar atau dalam bentuk lain, mudah dilihat dan dibaca seperti ini. Pasal 14 ayat 1 sistem pembuangan dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C paling sedikit terdiri atas manifold, peredam suara dan pipa pembuangan. Pasal 14 ayat 2 sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat. B. Arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain. C. Asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki dan bahan bakar atau roda sumbu belakang kendaraan bermotor. Dan D. Pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor. Pipa pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke atas, belakang atau sisi kanan di sebelah belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah kendaraan bermotor. Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke arah kanan bagian depan ruang pengemudi untuk kendaraan bermotor untuk mengangkut barang yang mudah terbakar. Sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus diarahkan ke arah belakang pada sisi kanan untuk mengemudi. Seperti ini sistem pembuangan atau knalpotnya. Pasal 15 ayat 1 sistem penerus daya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf D terdiri atas otomatis, manual, dan kombinasi otomatis dan manual. Sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan: A. Dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi. B. Kendaraan bermotor dapat bergerak maju dengan satu atau lebih tingkat kecepatan. Dan C. Kendaraan bermotor dapat bergerak mundur. 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C tidak berlaku untuk sepeda motor beroda 2 dan sepeda motor beroda 3 yang rodanya dipasang simetris terhadap bidang tengah arah memanjang yang memiliki JBB maksimum 400 kg. Pasal 16 ayat 1 sistem roda-roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf E terdiri atas roda dan sumbu roda. Roda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A terdiri atas pelek dan bertekanan dan sumbu atau gabungan sumbu dan roda. Ban bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus memiliki adhesi yang cukup baik pada jalan kering maupun jalan basah. Pelek dan bertekanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang digunakan pada kendaraan bermotor harus memiliki ukuran dan kemampuan yang disesuaikan dengan JBB atau JBKB. Seperti ini peleknya dan konstruksinya. Pasal 17 sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf F harus mampu menahan beban getaran dan kejutan. Nah, itu seperti itu keadaannya. Pasal 18 sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf G meliputi roda kemudi atau stang kemudi dan batang kemudi. Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan dapat digerakkan dan roda kemudi atau stang kemudi dirancang dan dipasang yang tidak membahayakan pengemudi. Sistem alat kemudi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan tenaga bantu untuk membantu pengemudi dalam mengendalikan kendaraan. Ini adalah sistem pengemudi. Pasal 19 sistem rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf H meliputi rem utama dan rem parkir. Dalam hal kendaraan bermotor dengan transmisi otomatis selain dilengkapi dengan sistem rem sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan sistem yang mampu menurunkan putaran mesin pada saat dilakukan pengereman. Pasal 20 rem utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A harus memenuhi persyaratan ditempatkan dekat dengan pengemudi dan bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu. Pasal 21 rem parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf B harus memenuhi persyaratan dapat dikendalikan dari ruang pengemudi dan mampu menahan posisi kendaraan dalam keadaan berhenti pada jalan datar, tanjakan maupun turunan dan dilengkapi dengan pengunci yang bekerja secara mekanis atau sistem lain sesuai perkembangan teknologi. Pasal 22 sistem rem parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf B tidak berlaku bagi sepeda motor yang memiliki JBB di bawah 400 kg.
Pasal 23, sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf I meliputi lampu utama dekat berwarna putih atau kuning muda, lampu utama jauh berwarna putih atau kuning muda, lampu petunjuk arah berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, lampu rem berwarna merah, lampu posisi depan berwarna putih atau kuning muda, lampu posisi belakang berwarna merah, lampu mundur dengan warna putih atau kuning muda kecuali untuk sepeda motor, lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor di bagian belakang dengan berwarna putih, lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip, lampu tanda batas dimensi kendaraan bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk kendaraan bermotor yang lebarnya lebih dari 2100 mm untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang. Yang terakhir, alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor. Pasal 24, lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan berjumlah 2 buah atau kelipatannya, dipasang pada bagian kendaraan bermotor, dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1500 mm dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan. Dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 meter ke arah depan untuk lampu utama jauh. Untuk sepeda motor harus dilengkapi dengan lampu utama dekat dan lampu utama jauh paling banyak 2 buah dan memancarkan cahaya paling sedikit 40 meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 meter ke arah depan untuk lampu utama jauh. Apabila sepeda motor dilengkapi lebih dari 1 lampu utama dekat, maka lampu utama dekat harus dipasang berdekatan. Pasal 25, lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C harus memenuhi persyaratan berjumlah genap, ini kanan maupun kiri, dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain, dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm dan dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 meter. Lampu tunjuk arah untuk sepeda motor dipasang secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang sepeda motor secara sejajar di sisi kiri dan kanan. Pasal 26, lampu rem sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 buah, mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain, dan dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm. Dalam hal jumlah lampu rem, lebih dari 2 buah dapat ditempatkan di bagian atas belakang kendaraan bermotor, bagian dalam atau luar. Untuk sepeda motor, lampu rem harus dipasang paling banyak 2 buah pada bagian belakang. Lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf E, selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan berjumlah 2 buah, dipasang di bagian depan, dapat bersatu dengan lampu utama dekat, dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1500 mm dan tidak menyilaukan menggunakan jalan lain, tapi tepi terluar permukaan penyiaran lampu posisi depan tidak melebihi 400 mm dari bagian terluar kendaraan. Untuk sepeda motor, apabila punya 2 lampu posisi depan harus dipasang berdekatan. Lampu posisi pasal 28, lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf F selain sepeda motor harus memenuhi persyaratan berjumlah genap. Ini dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2100 mm di samping kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor dan harus dapat dilihat pada malam serta tidak menyilaukan penggunaan jalan lain, dan tepi terluar permukaan penyiaran lampu posisi belakang tidak melebihi 400 mm dari sisi bagian terluar kendaraan. Lampu posisi belakang untuk sepeda motor berjumlah paling banyak 2 buah. Pasal 29, lampu mundur sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf G harus memenuhi persyaratan berjumlah paling banyak 2 buah, dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang kendaraan bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1200 mm, tidak menyelesaikan penggunaan jalan lain, hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur dan dilengkapi tanda bunyi mundur untuk kendaraan dengan JBB lebih dari 3500 kg. Pasal 30, lampu penerangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A dipasang di bagian belakang, dapat menyinari tanda nomor kendaraan bermotor agar dapat dibaca pada jarak paling sedikit 50 meter dari belakang. Lampu
Pasal 31, lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf I menggunakan lampu petunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelap-kelip. Pasal 32 ayat 1, lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf C hanya dipersyaratkan bagi kendaraan yang memiliki lebar lebih dari 2100 mm. Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipasang di bagian depan dan bagian belakang, sisi kiri atas dan sisi kanan atas. Pasal 33, alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf K harus memenuhi persyaratan. Dipasang secara berpasangan, dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakang kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan belakangnya. Dipasang di bagian belakang kendaraan bermotor pada ketinggian tidak melebihi 1500 mm dan tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 mm dari sisi terluar kendaraan. Alat pemantul cahaya untuk kereta gandengan dan kereta impilan harus berbentuk segitiga. Dalam hal alat pemantul cahaya untuk mobil barang menggunakan stiker harus memantulkan cahaya. Untuk sepeda motor dilarang menggunakan alat pemantul cahaya berbentuk segitiga. Pasal 34, kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut yang berjumlah paling banyak 2 buah dipasang di bagian depan kendaraan. Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan dengan cahaya warna putih atau kuning. Titik tertinggi permukaan penyiaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyiaran dari lampu utama dekat, dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 mm. Tepi terluar permukaan penyiaran lampu kabut tidak melebihi 400 mm dan dari sisi terluar kendaraan dan tidak melakukan pengguna perjalanan lain. Pasal 35, komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf C meliputi pengukur kecepatan, kaca spion, penghapus kaca kecuali sepeda motor, klakson, spakbor, dan bumper kecuali sepeda motor, seperti yang dijelaskan dalam inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan untuk angkutan umum tadi. Pasal 36, pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf A berupa alat petunjuk kecepatan mekanik dan atau alat petunjuk kecepatan elektronik. Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi. Pasal 37, kaca spion kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf B memenuhi persyaratan berjumlah 2 buah atau lebih dan dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Kaca spion ada 2, yaitu di kanan dan kiri, dan tadi di inspeksi tadi ada dan berfungsi dengan baik. Pasal 38, penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf C memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 1 buah dipasang di bagian kaca depan, dilengkapi alat penyemprot air kaca dan digerakkan secara mekanis dan atau elektronis. Penghapus kaca dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mampu membersihkan kaca depan. Di inspeksi tadi sudah diperlihatkan juga penghapus kaca tersebut dan berfungsi dengan baik juga pada kendaraan bermotor. Pasal 39, klakson sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf D harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Pasal 40, spakbor sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf E harus memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban. Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan atau badan kendaraan. Pasal 41, bumper sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 huruf F harus dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang, mobil bus, dan mobil tangki. Depan untuk mobil barang selain mobil tangki. Bumper depan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menonjol ke depan lebih dari 500 mm melewati bagian badan kendaraan yang paling depan. Pasal 42, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pemasangan komponen pendukung diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan. Paragraf 3, perlengkapan. Pasal 43, perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf B selain sepeda motor terdiri atas sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak pembuka roda, helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Di mobil ini tadi perlengkapan tersebut terdapat di dalamnya semua, dan ban cadangan ada di bawah sini.
Pasal 44, untuk kepentingan tertentu kendaraan bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan atau sirine. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas lampu rotasi atau stasioner, lampu kilat dan lampu berlengkap. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dipasang di bagian atas kabin dan dapat memancarkan cahaya secara efektif. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dan huruf C dipasang di bagian atas kabin kendaraan pada sumbu horizontal sejajar dengan bidang median longitudinal kendaraan. Lampu isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan. Terlihat di siang hari dan dari jarak paling sedikit 200 meter dari segala arah dan lampu berbentuk batang memanjang. Panjang lampu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B tidak boleh melebihi lebar kabin kendaraan. Sirine sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan, dapat mengeluarkan suara secara terus-menerus dan dalam keadaan darurat dapat mengeluarkan suara semakin meninggi. Pasal 45, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan lampu isyarat dan sirine diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 46, sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A harus dipasang paling sedikit di tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang di samping tempat duduk pengemudi. Sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan paling sedikit berjumlah 3 jangkar untuk tempat duduk pengemudi dan tempat duduk penumpang paling pinggir di samping pengemudi serta paling sedikit berjumlah 2 jangkar untuk tempat duduk penumpang lainnya. Tidak mempunyai tepi yang tajam dan kepala pengemudi harus dapat dioperasikan dengan mudah. Pasal 47, ban cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf B harus memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut. Ban cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat memiliki lebar tapak yang berbeda dengan ban yang terpasang pada kendaraan tersebut, tetapi memiliki diameter keseluruhan sama. Pasal 48, segitiga pengaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf C paling sedikit berjumlah 2 buah. Segitiga pengaman berwarna merah dan bersifat memantulkan cahaya. Pasal 49, dongkrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf D paling sedikit mampu mengangkat muatan sumbu sesuai dengan muatan sumbu terberat kendaraan bermotor yang digunakan. Pasal 50, membuka roda sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf E harus mampu membuka roda kendaraan bermotor yang digunakan dan tidak merusak komponen yang ada pada roda. Pasal 51, helm sebagaimana dimaksud pada pasal 43 huruf F harus memenuhi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Rompi pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf F harus mampu memantulkan cahaya kuat dan tahan terhadap cuaca tertentu. Pasal 52, peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf G paling sedikit terdiri atas obat antiseptik, kain kasa, kapas, dan plester. Pasal 53, terakhir, setiap sepeda motor dengan atau tanpa kereta samping wajib dilengkapi helm SNI Standar Nasional Indonesia untuk pengemudi dan atau penumpangnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.